Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La rahmatullahi wa barakatuh. Akhwatul muslimin wal muslimat, wa rahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin muhtaram Allah Kiai Allah Asadi Ustadz Allah muliakan Allah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di sana, Allah jamaah khususipun takbir masjid di rumah Bapak Islam yang berbahagia bersama kita. Pada kesempatan yang mulia ini mohon salam-salam tak intinya dan tak bosan-bosannya kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa beristiqomah menghadiri pausan tafsir rutin sehingga akan setiap kita Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Rumah Bapak Islam Sami. Tuhan kita mudah-mudahan keistiqomahan, keikhlasan berpanjangan untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Allah terus meridai berkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan lancar setiap urusan-urusan kita, urusan duniawi maupun ukhrawiyah, dan tentu kita berharap mugi-mugi berbahagia dengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selama dunia akhirat. Amin. Para rawuh ingin Allah lanjut pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan usulan Al-Lahab, bahwa Al-Lahab beserta istrinya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebut saat ini dilanjut surat An-Nasr. Ada yang mengatakan surat An-Nasr, surat Al-Ibadah, ada yang surat At-Taubiyah. Taubiyah itu dari wada, perpisahan. Kenapa dinamakan surat At-Taubiyah? Tak lain karena surat Ibadah ini turunnya di akhir-akhir. Setelah turun Ibadah ini baru sekitar 80 hari, sekitar 80 hari Nabi kita Muhammad SAW wafat. Jadi akhir-akhir miladi ketika surat Ibadah ini atau surat An-Nasr ini turun, kemudian Nabi Muhammad SAW dibagi putri beliau, Siti Fatimah. Dibagi disandani bahwa turunnya surat An-Nasr ini adalah pertanda bahwa ajalku telah dekat. Siti Fatimah nangis disampaikan Nabi bahwa beliau akan wafat. Terus Siti Fatimah setelah menangis kemudian berjalan ditimbang-timbang dengan Nabi. Nokol dengan Nabi bahwa orang yang pertama kali menyusul dari kerabat adalah kamu, maksudnya Siti Fatimah. Makanya jaraknya tidak terlalu lama. Setelah Kanjeng Nabi wafat, maka itu Siti Fatimah wafat. Tapi orang setelah Kanjeng Nabi menyampaikan seperti itu, justru yang pertama Siti Fatimah menangis karena akan ditinggalkan Nabi. Yang kedua justru beliau malah tersenyum. Kenapa? Karena orang yang pertama kali menyusul beliau adalah Siti Fatimah. Nah ini sebagian para ulama ada yang menamakan surat ini adalah surat At-Taubiyah, artinya perpisahan. Sahur untuk sekarang kita awali surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, jika atau ketika, jaa datang. Apa yang datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan fath itu adalah kemenangan atau penaklukan kota Mekah. Jadi para ulama sepakat wal fath artinya di situ adalah al-lil ahdi. Jadi aliran janji, jadi alnya itu orang sudah tahu bahwa al-fath ini adalah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena sebelum turun surat Ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Janji Allah bahwa nanti kamu wahai Muhammad bahkan para sahabat semuanya bisa masuk kota Mekah, bisa ke Masjidil Haram aminin dalam keadaan aman, muhallal
meneliti urusan dalam keadaan mengguguli, ya, artinya dalam keadaan umroh, wa muqassiri, dan memendekkan, la takhafu, kalian tidak ada rasa takut, ya, fa'aliman ma lam ta'lam, Allah Maha tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Jadi sebelum turun surat kita, jadi Allah sudah sering berjanji dan nanti bahwa nanti kalau kita akan bisa dilakukan, bahwa Nabi dan para sahabat akan bisa masuk kota Mekah, akan bisa berumroh, ya, dengan apa dan rasa kekhawatiran. Nah itu sehingga, ya, wafat di sini para ulama sepakat bahwa orangnya itu kan sudah janji Allah sebelumnya. Sekalipun tidak disebutkan kota Mekah, jadi bukan wafat Mekah, min al-wafat, nah itu sudah menandakan halnya itu adalah menuju pada kota Mekah. Jadi menentukan kota. Jadi pada itu ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira. Ada dua kabar gembira kepada kalian Nabi dan juga kepada para sahabat. Kabar gembira yang pertama, Rasulullah, pertolongan Allah. Jadi kalian Nabi berdakwah, para sahabat berdakwah, bisa khawatir ada pertolongan Allah. Ini kabar gembira, ini pertolongan. Terus yang kali wafat, kabar gembiranya adalah penaklukan kota Mekah. Ini penaklukan kota Mekah. Lagi para bapak ibu, penaklukan kota Mekah itu tahun 10, tahun ke-10, tanggal 10 Ramadan, tahun ke-8, tahun ke-8. Nah ini yang penting tanggal 10 Ramadan itu terjadinya Fathu Mekah. Nah ada pun pemicunya, orang-orang musyrik itu melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada tahun 6 itu Pak, ada Nabi dan sebagian para sahabat diundang umroh. Nah di tengah perjalanan dihadang Nabi wong kafir itu Quraisy. Ada Nabi tidak diperbolehkan untuk berumroh dengan para sahabat. Makanya kemarin yang kita kaji bahwa kalau jalannya tidak aman, maka terkena dana itu praktek dengan. Jadi Nabi juga berangkat dari kota Madinah, Mikotis mampir di kota Bilal. Nah setelah mendekati kota Makkah, mendekati Ka'bah, mendekati Masjidil Haram, tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy mendengar kalau ada Nabi dan para sahabat hendak menunaikan akhirnya pada itu orang-orang kafir Quraisy menghalang, bahkan melarang Nabi dan para sahabat untuk berumroh pada tahun itu. Walhasil akhirnya terjadi negosiasi. Terjadi negosiasi. Jadi Nabi mengajak karena orang-orang itu bernegosiasi. Nah, kemudian, ini terjadi di Hudaybiyah. Jadi Nabi jika itu terjadi di mana? Hudaybiyah. Hudaybiyah itu
masuk salah satu mikot. Jadi ahli Mekah itu ketika ada umroh biasanya parkir di Jirona atau di Hudaybiyah. Nah ini terjadi di Hudaybiyah. Negosiasi perjanjian damai ya Allah. Ternyata orang-orang musyrik Mekah menyetujui perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, poin-poinnya apa? Yang pertama, istiqamah peperangan antara orang musyrik Mekah dan orang-orang muslim Madinah. Istiqamah peperangan, jarak senjata sampai 10 tahun. Ini perjanjian yang pertama, poin yang pertama. Istiqamah peperangan sepakati. Terus yang kedua, siapa yang datang dari orang-orang musyrik kepada Nabi, maka harus dikembalikan ke Mekah. Jadi wewenang sebagai Nabi Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang-orang Madinah yang posisi saat itu berada di Mekah itu tidak boleh kembali ke Madinah, dibawa tertenang Mekah. Ini poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, angkat suku. Jadi ini bisa bersyukur Allah. Mau suku Batak, mau suku Norman, saya menolong banyak, suku Minang dan sebagainya. Nah, di Mekah itu juga banyak suku-suku. Nah, suku-suku ini, suku-suku ini diperkenalkan untuk mengikat perjanjian damai, terserah milik gabung dengan Nabi, dalam bentuk orang muslim atau milik gabung dengan orang musyrik kafir Quraisy, terserah, tidak ada paksaan. Nah, di saat yang sama ini ada dua kubu yang selalu bertikai. Yang satu adalah Khuzamah, Bani Khuzamah. Terus yang kedua Bani Batak. Dengan adanya perjanjian ini enaknya tidak akan terjadi peperangan. Jika orang milih, ternyata Bani Khuzamah mengikat perjanjian dengan kelompok ini dengan Muhammad SAW. Sedangkan Bani Bakar milik atau pemihak kaum musyrik. Bani Khuzamah itu mau Bani Bakar. Secara lahiriah, kira-kira perjanjian ini itu lebih kira-kira secara lahiriah. Satu, neonon berislam di Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan yang penduduk Madinah yang berada di kota Mekah tak boleh balik ke Madinah. Sepintas koyok-koyok perjanjian ini lebih menguntungkan
wong musyrik, makanya sahabat-sahabatnya yang lain ya, setelah disepakati perjanjian bahkan sampai Sayyidina Umar ya, seolah menolak seolah Islam ini dianggap remeh, dihinakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Tapi Kanjeng Nabi ini cepat karakter dari orang-orang kafir Quraisy. Saya kira kuat perjanjian 10 tahun harus damai 10 tahun. Sing penting tak damai dengan damai, malah untuk dakwah itu, dakwah itu kan akan terhambat dan selalu diperangi, tapi damai, sing penting damai. Kanjeng Nabi senang, makanya ketika penduduk Madinah tidak boleh kembali berada di Mekah, atau penduduk Mekah yang ada di Madinah disuruh ke Mekah, Kanjeng Nabi bukan senang. Tambahnya orang Islam itu oleh tambahnya lalu bapak siapa saja yang macam menggunakan bayang intinya pokoknya kalau orang selama 10 tahun lo enak dakwah ini ternyata para bapak itu baru 2 tahun tahun ke-8 orang-orang kafir Quraisy musyrikin Mekah bisa melanggar perjanjian. Nah, ini kita punya peran melanggar perjanjian. Nopo pelanggaran ini suku Khuza'ah si berperkara Nabi dengan suku Bani Bakar yaitu program musyrik. Tiba-tiba Bani Bakar ini nyerang Bani Khuza'ah di malam hari yang waktu Islam di Amerika, bahkan dibantu oleh orang musyrik. Nah, di melanggar oleh perang melanggar makanya sampai ada salah seorang ini namanya Amr bin Salim. Amr bin Salim itu dari Bani Khuza'ah, dia sampai keluar dari Mekah melayuan Madinah nyanyi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Bani Khuza'ah kami yang diserang oleh Bani Bakar dan orang-orang kafir yang berada di Mekah. Ini pelanggar. Nah, pelanggar itu baru akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyerang kota Mekah. Para sahabat sekitar 10.000 orang. Dan itu juga ada Abu Sufyan saking pedihnya dengan Nabi yang para sahabat. Abu Sufyan itu dari Mekah sampai ke Madinah ngelobi Kanjeng Nabi supaya tidak memerintah pasukan. Kanjeng Nabi waktu sampai sahabat Abu Bakar yang buruk kok Kanjeng Nabi bujuk ngomong ya sahabat Abu Bakar atau Sayyidina Umar waktu buruk sampai ke Sayyidina Ali mengatakan kalau sudah keputusan bulan dari Nabi kita tidak bisa. Saya Abu Sufyan ini balik mulai Mekah bawa berita buruk bahwa Nabi dan para sahabat akan berangkat ke Mekah. 10.000. Nah orang-orang kafir Mekah Islam itu wanita. Jadi mereka
memang hanya Nabi menyampaikan barang siapa yang berada di rumah aman, barang siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan aman, barang siapa yang di masjid aman. Tapi itu berarti boleh berbohong. Dan itu orang-orang musyrik. Jadi semuanya takut. Ini Nabi Muhammad SAW sampai membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Bahkan waktu itu apa yang dikirinya berhalang sebanyak 380 atas pokoknya haji Allah mengelilingi Ka'bah itu dulu ambil musyrik apa diletakkan dikelilingi yang berhalang. Itu Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa busur anak gunung-gunung sambil membaca ayat wa kunjalan wasaqal ba'dhi innal ba'dhina kana zalutos. Pada itu beliau sholat. Nah setelah sholat baru orang musyrik dipanggil semua. Ini dikelilingi wapen kemudian ditinggi, kemudian Nabi menyampaikan kira-kira orang kafir dan kita pun pada dulunya Nabi dicaci maki, dicela, diintimidasi, disakiti, bahkan para sahabat pun merasakan apa minum sahabat Khubab bin Arab sampai rumahnya dibakar, ayahnya dibunuh, sahabat bilang di sisi Allah itu apa sahabat masih semua. Andai kan para sahabat itu berharap setelah ketika itu Kanjeng Nabi pun sudah bahas ya sangat kesempatan yang luar biasa Bismillah kita membantu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya justru menyampaikan idham besok semuanya pakai antum tulang semuanya sudah tak bebas. Tak bebas. Bahkan beliau membaca ayat yang dibaca oleh Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf itu disakiti keluarga, setelah ketemu beliau mengatakan la taqriba alaikum yaum. Nabi menyampaikan ayat ini la taqriba alaikum yaum. Hari ini sudah tidak ada cacahan, tidak ada musuh-musuhan, saling damai. Inilah akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Baik, Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Terus setelah itu ini sejarah yang disampaikan. Terus Nabi Muhammad SAW setelah sholat mantul itu menyampaikan kepada orang musyrik bahwa antum tulang mau semua kafir bebas. Kemudian beliau membaca menjatuhi hukuman mati atas seluruh nama-nama yang disebut oleh Nabi, kecuali mentobat. Nah 10 itu siapa? Memiliki Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Soalnya saya ragu, karena makanya ini Ikrimah ini dijadi uangnya. Karena itu ketika bertemu dengan Ikrimah, silakan halal tapi akhirnya alhamdulillah Ikrimah dapat nomor amnesti. Kalau semua bahkan beliau akhirnya mau masuk Islam.
ya luar biasa. Ikrimah ini luar biasa. Jadi dulu hartanya dipakai untuk mengusirkan Nabi. Sejak beliau masuk Islam, beliau berubah. Saya ingin menembus kesalahan-kesalahan saya ketika masa jahiliyah. Sehingga mesti tahu mana yang senada. Sekarang saya ingin membunuh orang kafir yang sebagai non-konfesan. Itu. Insya Allah beliau meninggal perang hukum. Ini putranya Abu Jahal. Jadi bapak yang dulu, makanya Ikrimah ini Pak dan saya ketika Rasulullah ada sebagian sahabatnya ya ngomong bapakku itu timnas ya, wah bisa dikatakan tak boleh sengaja Allah sudah mengenas bapaknya yang bernama Abu Jahal. Bukan ini Abu Jahal, bukan Abu Jahal. Ya Abu Jahal bukan yang lakukan, tapi sama Abu Jahal juga matinya dalam keadaan sungguh mati, matinya dalam keadaan sungguh. Jadi yang bapak itu mati dalam keadaan kufur, itu tidak diperbolehkan. Ini sambut. Terus di antaranya lagi adalah Abdullah bin Khattab. Ini murtad dan dibunuh karena dia tidak mau bertobat. Abdullah bin Khattab membunuh anak mudanya. Terus Wahsy, yang ketiga Wahsy ini dulu yang disewa oleh Hidup untuk membunuh siapa? Pangkat beliau Hamzah. Wahsy itu mantap. Setelah dia tahu kalau namanya termasuk dijadi hukuman mati, asalnya beliau langsung kalau hasilnya dia bertobat mau masuk Islam. Wahsy yang keempat Miqyas bin Subamah. Miqyas ini tidak mau bertobat, akhirnya dibunuh oleh sahabat Nuaim bin Abdullah. Jadi yang berusaha Miqyas. Terus ada lagi Habib bin Al-Aswad. Habib bin Al-Aswad ini bertobat dapat amnesti atas jalur Islam. Ada lagi yang keenam Ka'ab bin Zuhair. Ini Ka'ab bin Zuhair seorang penjaga ternama. Jadi dulu itu ketika dia belum masuk Islam, itu kanan syair-syairnya harus menyakiti hati kanjeng Milo kanjeng Nabi ngelak Islam dengan syair-syairnya itu dulu. Kemudian dia bertobat mau masuk Islam, syair-syairnya diubah dengan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada itu pujian-pujian dari sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair. Bahkan sampai Nabi pernah memberikan seliput kepada Ka'ab bin Zuhair karena pujian-pujiannya. Terus yang ketujuh Abdullah bin Sa'ad kembali masuk Islam. Safwan bin Umayyah, ini putra dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu maksudnya sahabat Bilal. Safwan itu putranya Umayyah. Cuma dia kembali bertobat menuju Islam. Kemudian Hindun bin Utsbah, istrinya Abu Sufyan, tapi dia mau berislam.
Kemudian yang terakhir adalah Huwaid bin Uqais. Huwaid bin Uqais. Jadi karena tidak bertobat yang dibunuh, yang kemudian dalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang terbunuh di orang itu yaitu Huwaid, ya. Kemudian Abdullah bin Khattab, ya. Kemudian satunya adalah Ilyas bin Zufar. Sabul. Nah, ini bahwa terjadinya Fathu Makkah. Terjadinya Fathu Makkah sekali lagi karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy menganggap perjanjian Hudaybiyah. Sabul. Memang sejarah ini rototo. Nah, sudah setelah itu para bapak ibu sama mungkin terjadi Fathu Makkah, pengambilan Makkah, ya sudah. Tapi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menunaikan bahkan haji wada aman. Ya. Jadi ini kabar gembira. Terus 10 pertanyaan. Oh gitu. Pak Ustadz di luar tema ya. Oh gitu. Terkait dengan jelang Nisfu tadi, mungkin ada amalan-amalan apa yang terkait dengan malam Nisfu tadi itu. Terus kapan dilaksanakannya? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Saat ini sahabat awalnya Rabu Malam masih protein ini. Saat ini masih tanggal kali Syaban Melbourne Syaban Insyaallah hari Selasa, ya berarti Senin tanggal 3. Saat ini tanggal 21 minggu depan tanggal 28. Ya nopo kalau sampai ada nopo minggu saja minggu saja karena minggu Syaban itu namanya misal itu pertengahan bulan Syaban, pertengahan tanggal kita tanggal 15 tanggal 15. Nah diterima ini tanggal 15 di bulan Syaban, pertengahan Syaban itu memang salah satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah. Ini dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika malam Nisfu Syaban dengan sholat sunnah. Sholat sunnah. Bahkan yang mendengarkan di hadis, ketika Siti Aisyah istri beliau memintakan Nabi pas sholat, menduga bahwa Nabi wafat dalam keadaan sujud. Nah, itu adalah hadis ini. Hadis ketika Nabi Muhammad mengisi malam Syaban itu dengan sholat, dengan sholat sunnah, dengan baca ayat-ayat Al-Quran yang banyak serta berdoa dalam sholat. Saking ini sampai dia bisa menduga bahwa Nabi wafat dalam keadaan sujud. Lah di antara kemuliaan itu
Di antara tempuliannya adalah barang siapa yang beribadah di malam Syaban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, kecuali ada beberapa orang yang tidak mendapatkan barokahnya di seluruh Syaban. Di antaranya adalah akul iwal hidayah, seorang yang berkata kepada orang tuanya, ibu dan berkata kepada orang tuanya sengaja memeluk yasinan, membaca yasin 3 kali, itikaf di masjid, atau sesudah misalnya nanti lanjut sholat malam. Ketika dia atur di bawahnya, durhaka kepada orang tuanya, maka amal tidak akan turun. Terus menawarkan diantaranya juga qadhir rahim, yang memutuskan tali silaturahim, tidak akan mendapatkan berkah. Terus mukmin khamr itu berarti orang yang nganter, yang senantiasa minum minuman keras, kata taubat. Terus orang yang selalu ngomong, gak senang ngomong, lugu, ngomong, kasut yang lain. Jadi dosa-dosa ini justru bisa menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di dalam beribadah kepada Allah itu fokus kita, fokus ulamanya itu jangan hanya sebatas menunaikan kebaikan saja. Menunaikan sholat, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Meramaikan masjid ini, alhamdulillah. Itu amal baik. Tapi fokus kita tidak hanya itu saja. Fokusnya juga menghindari dari perkara-perkara yang bisa membatalkan perkara-perkara yang justru bisa berhenti pahalanya. Itu juga penting. Sebab menurut saya kita fokus dengan amal baik, tapi di saat yang sama kita melakukan perkara-perkara yang justru bisa menghabiskan ekonomi. Gitu mau? Biasanya. Ternyata dosa-dosa yang bisa menjadi pahala kebaikan kita itu justru yang paling banyak adalah dominasi. Anak durhaka kepada orang tuanya untuk dominasi, memutuskan tali silaturahim untuk dominasi, Tuhan fitnah dan sebagainya untuk dominasi. Dan itu. Jadi itu yang bisa menggagalkan pahala. Jadi harus kita hindari. Sambut minggu depan. Oke. Menyambung tadi, bagaimana itu kan kalau nggak salah itu meninggalnya beberapa hari ya. Diterima. Jadi seakan-akan setelah perjanjian dia itu pernah akan melakukan itu masih ada perang lagi. Perang yang sudah Nabi wafat. Perang Yarmouk. Oh, Sesudah Nabi wafat. itu ada perang lagi ya. Cabut. Nah,
terima tobat dan akhirnya membela Islam. Di penantian akhirnya dia bisa. Dia ada perang lagi ya setelah tetap budaya. Jadi sesudah Nabi wafat, kepemimpinan sahabat Abu Bakar itu kan banyak, terutama mereka yang ingin sikap kuat itu banyak kembali ke murtad. Bahkan zaman Islam Abu Bakar itu banyak yang tidak mau keluarkan sadar. Dari ujian di zaman perbuatan, makanya sampai itu perang. Bahkan sampai pernah terjadi perang, banyak para Quran yang meninggal, sekitar 70 sahabat-sahabat Al-Quran meninggal. Terjadi peperangan itu zamannya sahabat. Makanya sampai sahabat Abu Bakar atau saat Sayyidina Umar punya ide, pokok itu ya Allah dengan Al-Quran ini kita kumpulkan, karena kalau tidak kita kumpulkan ya tulisan-tulisan dari Al-Quran, dari kayu, dari mereka dikumpul ini sahabat-sahabat meninggal. Akhirnya Quran akan hilang, dia sahabat kafir. Nah itu terjadinya sesudah perang. Yang dikumpulkan sekarang 30 juz, 30 juz. Tapi saya enak. Kalau dulu kan bukan dari atas, dari kulit-kulit, dari pelopak-pelopak Quran, malah nulis sedangkan Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 atau 23 tahun, kalau kayu ceceran tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi untuk mengumpulkan itu tidak mudah, itu perjuangan di mana eranya para sahabat. Pun sakit. Berarti saya sedang, karena memang ini kisahnya perjanjian tidak. Jadi memang tidak jadi waktu faham tentang itu tadi tidak terlepas dari perjanjian Hudaybiyah. Orang kafir Quraisy melakukan perjanjian tersebut tidak terjadi anggota. Dia sebut di bawah, di bawah manfaatnya kita akhiri dengan kata majelis Subhanallahumma tiga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi